Ya, pada pembelajaran ini kita akan membahas contoh dari penentuan pusat massa dan massa pada uh, bidang yang kontinu. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh 23. Carilah sentroid daerah kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat, Y sama dengan 0, dan buatlah sketsanya. Kita coba untuk membuat sketsanya terlebih dahulu. Nah, pertama kita gambarkan Y sama dengan 4 min X kuadrat dengan cara kita cari titik potongnya dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 4 min 0, berarti Y-nya 4. Baru titik potong dengan sumbu sumbu X, berarti Y-nya yang sama dengan 0. Dan berarti X kuadrat itu sama dengan 0. Kita faktorkan di sini X dengan 0, berarti sama dengan min 2. Nah, kemudian kita ini data X yang kita namakan titik pusat massanya, dan ini adalah massa XI ini. Dimana berarti ketika kita asumsikan bahwa kerapatannya adalah delta, dimana kita ingat delta itu adalah massa kita bagikan dengan koordinatnya X-nya ya, atau jaraknya ya. Nah, berarti untuk massa partisi sendiri itu bisa kita cari dengan mengalihkan kerapatan dengan luas partisinya. Oh iya, di sini harusnya luas ya, karena kan kita berbicara di bidang. Nah, luas sendiri itu adalah Y, spesies di sumbu Y, tetap di sini karena hanya ada satu kurva, berarti 4 min X kuadrat saja. Kita kalikan dengan delta X. Nah, dengan demikian berarti massa totalnya atau M kecilnya dapat kita cari dengan cara mengintegralkan delta 4 min kuadrat bawah min 2. Nah, ini sendiri deltanya bisa kita keluarkan dari integral ya. Kita integralkan, berarti integral dari 4 itu adalah 4x, integral dari min x kuadrat adalah min 1/3 x pangkat 3 dx. Kok dx? Kan sudah diintegralkan, berarti batas bawahnya min 2 dan batasnya 2. Nah, dari sini kita dapat 4 kali 2 dikurang 1/3 min 2 pangkat 3 dikurang 4
4 kali min 2 dikurang 1/3 kali min 2 pangkat 3. Ini positif ya. Berarti akan kita dapatkan 8 dikurang 8 kali 8/3 ya. 8 kali 1/3. 2 pangkat 3 kan 8. Dikurang min 8 min 2 pangkat 3 min 8 kali 1/3 plus 8/3. Dari sini kita dapat 8 ditambah 8 itu hasilnya adalah 16 kurang positif 3 berarti adalah min 16/3. 16 dikurang 16/10. Nah, ini untuk massa totalnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari momen terhadap sumbu Y-nya. Nah, untuk mencari momen terhadap sumbu Y atau M besar Y sendiri itu merupakan hasil kali antara massa kita kalikan dengan jarak pusat partisi terhadap sumbu Y. Berarti jaraknya itu kan adalah delta XI. Nah, M sendiri itu kan tadi adalah delta dikali 4 min X kuadrat dikali delta X atau X ya. Oh, jaraknya itu XI terhadap sumbu Y ikut delta. Berarti di sini kita peroleh delta dikali 4 min X kuadrat dikali delta X dikali XI. Nah, dengan demikian momen totalnya bisa kita cari dengan mengintegralkan ya. Ya, mengintegralkan delta dikali 4 min X kuadrat dikali X dikali DX. Dan batas bawah min 2, batas atas 2. Sama saja dengan mengintegralkan. Boleh kita keluarkan dari integral. Di sini 4 dikali X 4X min X kuadrat dikali X itu adalah min X pangkat 3 DX. Dengan batas bawah min 2, batas atas 2. Nah, ini sendiri sama saja kalau kita integralkan itu adalah 4/2 X kuadrat min 1/4 X pangkat 4 dengan batas bawahnya min 2, batas atasnya 2. Nah, ketika kita substitusi X-nya 2 berarti 2 dikali 2 kuadrat berarti 8 ya. Langsung saja 8
dikurang 1/4 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16. 16 bagi 4, 4. Kita kurangkan dengan min 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. Dikurang min 2 dipangkatkan 4. Berarti hasilnya 16. 16 bagi 4, 4. Ya. Berarti nanti kita peroleh 8 min 4 dikurang 8 min 4. Berarti hasilnya 0 ya. Hasilnya 0 untuk NY. Nah, sekarang kita mencari momen terhadap sumbu X. Berarti MX-nya sendiri itu adalah massa total kita kalikan jarak pusat partisi ke sumbu X, di mana jaraknya itu adalah YI kita bagi dengan 2. Nah, M sendiri tadi sudah kita tahu dia adalah kerapatan dikali luasnya, di mana luasnya itu adalah 4 min X kuadrat dikali dengan delta X. Nah, di sini dikali 4 min X kuadrat. Itu sama saja dengan 2-nya dipangkatkan 2. Delta per 2 itu kalau kita diintegralkan langsung ya, berarti harusnya kan kita jabarkan dulu ya, 4 min X kuadrat. Oke. Sebentar. Berarti di sini harusnya integral 4 min X kuadrat berarti adalah X pangkat 4 min 8 X kuadrat plus 16 dx dengan batas bawah min 2, batas atasnya 2. Dari sini kita peroleh ketika kita masukkan X-nya dulu, kita integralkan dulu ya. Kalau kita integralkan berarti di sini kita peroleh delta per 2 1/5 X pangkat 5 min 8 per 3 X pangkat 3 plus 16X dengan batas bawah min 2, batas atas 2. Oke, kita mulai dari batas atasnya 2. Bentar. Berarti di sini
kita peroleh kalau batas atasnya 2 berarti 2 pangkat 5 32, 32/5 dikurang 2 pangkat 3 8, 8 kali 8 64/3 ditambah 16 kali 2 32. Oh ini per 5 ya. Pas kan? 32. Oke, dikurangi dengan ketika kita masukkan X-nya min 2, berarti di sini kita peroleh min 32/5 min 2 pangkat 3 min 8 min 8 plus 64/3 baru 16 kali min 2 min 32. Berarti kita peroleh di sini delta per 2 dikali 64, 32 tambah 32 64, min 64/3 dikurang min 4/3 128/3, 32/5 ditambah 32/5 64/5. Sama saja dengan delta per 2 dikali dengan 512/15 dikali 3/32. Hasilnya sama dengan delta per 2 dikali 16/5. Hasilnya adalah 8/5 delta. Nah, dengan demikian X barnya itu adalah MY dibagi dengan M. MY adalah 0 dibagi dengan M-nya itu adalah 32/3. Berarti kita peroleh 0. Y barnya itu adalah 8/5 delta. MX kita bagi dengan M. M tadi adalah 32/3 delta. Dikurang deltanya. Berarti delta bagi delta habis 8/5 dikali 3/32. 8 dengan 32. Sama-sama dibagi 8, berarti di sini kita peroleh 4. Berarti 3/20. Ya. Berarti kita peroleh titik pusatnya itu adalah 0,3/20. Selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh 24. Di sini kita disuruh untuk menentukan pusat massa lamina yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X. Berarti kita cari dulu titik potongnya untuk menggambarkan. Kalau titik potong berarti nilai titiknya sama ya. Berarti X kuadrat itu akan sama dengan akar X. Kita kuadratkan masing-masing ruas, kita peroleh di sini X pangkat 4 sama dengan X. Berarti ini ekuivalen dengan mengatakan X pangkat 4 min X sama dengan 0. Berarti di sini kita katakan X dikali X pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Kita peroleh X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1. Ketika kita gambarkan di sini, nol, nol. Akar dari setengah berarti 1/2 akar 2. Setengah kuadrat kan 1/4 ya, salah ini. Baru ini 1/2 akar 2.
di sini 1, 1. Berarti kalau kita gambarkan ini sama dengan X kuadrat. Kalau ini sama dengan akar X 1,7 dibagi 2 X 0,7 berarti seperti ini. Nah di sini dia. Nah kira-kira seperti ini. Kemudian kita partisi, di sini partisinya. Kita akan mencari, di sini ada yang dinamakan dengan titik massa, yaitu X bar I, Y bar. Langkahnya sama, kita asumsikan bahwa kerapatannya adalah delta. Massa partisinya berarti itu kan sama dengan rapat massa dikali dengan luas partisi. Dalam artian berarti delta kita kalikan dengan delta Y dikali delta X. Delta Y-nya berarti yang paling atas itu adalah akar X dikurangi X kuadrat dikali delta X. Berarti massa totalnya itu dapat kita cari dengan mengintegralkan delta dengan batas bawah 0, batas atas 1, akar X min X kuadrat dx. Ini sendiri sama dengan integral dari akar X berarti 2/3 X pangkat 3/2. Integral dari min X kuadrat berarti min 1/3 X pangkat 3. Dengan batas atas 1, batas bawah 0. Berarti ketika kita masukkan, kita peroleh di sini 2/3 min 1/3. Berarti 1/3 delta. Nah itu untuk massanya. Kemudian kita mencari momen terhadap sumbu Y-nya. Nah momen terhadap sumbu Y-nya dapat kita cari dengan mengalihkan massa dikali dengan jaraknya terhadap jarak partisi terhadap sumbu Y, berarti itu adalah XI. Massa sendiri itu kan rumusnya adalah delta dikali dengan akar X min X kuadrat dikali dengan delta XI, delta X dikali. Dalam artian berarti untuk mencari momen Y itu sama saja dengan mengintegralkan delta X-nya kita taruh ke depan, akar X min X kuadrat dx. Batas bawahnya adalah 0, 1. Berarti sama saja dengan deltanya boleh kita keluarkan. X kali akar X berarti X pangkat 3/2 min X pangkat 3 dx. Sama saja kalau kita integralkan 1/3/2 tambah 1 berarti 5/2, 2/5 ya. X pangkat 5/2
min 1/4 X pangkat 4 dengan batas atasnya 1, batas bawahnya 0 dikali deltanya lupa. Berarti sama saja dengan delta dikali 2/5 min 1/4 dikurang 0. Oke, berarti sama dengan delta dikali 3/20. Oke, 3/20 delta. Sekarang momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X-nya berarti mx-nya itu adalah massa kita kalikan jarak pusat titik terhadap sumbu X, itu sendiri adalah YI. Nah, massa sendiri kan ada tadi adalah delta dikali dengan selisih di sumbu Y dikali dengan delta X. YI-nya sendiri itu adalah merupakan titik tengah rata-rata, berarti XI plus plus XI kuadrat per 2. Berarti di sini kita akan mencari massa momen totalnya ya. Mx-nya sama dengan delta bagi 2, karena ini delta, kemudian ini ada 2 ya, dikali dengan integral dari 01 akar X min X kuadrat dikali akar X plus X kuadrat. Kita peroleh di sini X min X pangkat 4 dx. Berarti sama saja dengan delta per 2 kalau kita integralkan, berarti di sini dikali setengah X kuadrat min 1/5 X pangkat 5 dengan batas atasnya 1, 0. Berarti kita peroleh delta per 2 dikali setengah min 1/5 dikurang 0. Berarti sama dengan delta per 2, 5 dikurang 2, 3/10. Berarti hasilnya 3/20 delta. Nah, dengan demikian berarti titik pusatnya tinggal membagi saja. X barnya berarti adalah MY per M. MY-nya adalah 3/20 delta dan M-nya tadi adalah 1/3 delta. Berarti 3/20 deltanya habis, 3/20 dikali 3, 9/20. Dan Y barnya itu adalah MX dibagi M. Berarti 3 delta per 20 dibagi 1/3 delta. Hasilnya sama 9/20. Berarti X bar Y barnya 9/20. Selesai untuk contoh dari distribusi massa secara kontinu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema dari Pappus, di mana di sini ada teoremanya diberikan apabila sebuah daerah R yang terletak pada sebuah bidang diputar mengelilingi sebuah garis pada bidang tersebut yang tidak memotong daerah R, maka volume benda putar yang dibentuk oleh R sama dengan luas daerah R dikalikan keliling yang ditempuh oleh sentroid R itu sendiri. Dalam artian kita lihat di sini ada sebuah daerah R, ini daerah R-nya, kemudian dia ini diputar mengelilingi sebuah garis dan tidak memotong daerah R. Nah, maka disuruh kita mencari volumenya benda putar tersebut dengan cara mengalihkan keliling yang ditempuh oleh sentroid tersebut.
Nah, langkahnya berarti kita lihat apakah keping dari R dan garis L itu segaris atau tidak, sebidang atau tidak. Kemudian putarkan terhadap garis, baru misalkan luas kepingnya, dan kita akan mencari jarak pusatnya terhadap L. Nah, di sini supaya lebih mengerti langsung saja kita ke contoh ya. Nah, di mana di sini tentukan volume benda putar yang terbentuk dari daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X diputar terhadap garis Y sama dengan min X. Dan kita tahu bahwa kurva X, akar X terletak di atas dari kurva Y gitu ya, dalam artian akar X lebih kecil dari X kuadrat di sini. Nah, kita akan mencari di sini, nanti tadi kita sudah dapat titik potongnya itu adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Berarti kita tinggal mencari luas daerahnya dulu. Luas daerah atau A itu sama dengan integral dari akar X min X kuadrat dx dengan batas bawah 0, batas atasnya 1 sama dengan kalau kita integralkan berarti 3/2 berarti 2/3 ya. 2/3 X pangkat 3/2 min 1/3 X pangkat 3 dengan batas bawah 0, 1. Berarti kita peroleh 2/3 min 1/3 hasilnya 1/3. Dan kita peroleh di sini pusat masanya berarti M-nya itu sama dengan delta dikali dengan integral 0,1. Ingat tadi pusat massa berarti di sini kalau mau mencari pusat massa berarti adalah rapat dikali dengan luas partisinya. Berarti di sini delta kita kalikan dengan akar X min X kuadrat dx. Di sini berarti kita punya delta dikali 2/3 X pangkat 3/2 min 1/3 X pangkat 3 dengan batas bawah 0, 1. Dan kita peroleh di sini adalah 1/3 delta. Kemudian momen terhadap sumbu Y-nya itu adalah kita rumusnya delta X kita kalikan dengan akar X min X kuadrat. Ini sudah kita dapatkan tadi ya, jadi makanya tidak ibu ulang lagi untuk menjelaskannya. Berarti delta dikali dengan integral 0,1 X pangkat 3/2 min X pangkat 3 dx. Berarti sama dengan delta dikali 2/5 X 5/2 min 1/4 X pangkat 4 dengan batas bawah 0, 1. Berarti di sini kita peroleh delta dikali 2/5 min 1/4. Hasilnya delta 8 dikurang 3, 3/20. Oke. Kemudian MX-nya berarti sama dengan tadi delta per 2 di integral dari F kurva yang di atas yaitu akar X dikuadratkan dikurang kurva yang di bawah berarti X kuadrat dikuadratkan dx. Berarti kita punya di sini delta per 2 ini batasnya 0,1. Berarti X min X pangkat 4 dx. Hasilnya delta per 2 kalau kita integralkan berarti setengah X kuadrat min 1/5 X pangkat 5 0,1. Berarti delta per 2 setengah min 1/5. Hasilnya delta per 2 dikali 5 dikurang 2 3/10. 3/20 delta. Berarti pusatnya
tinggal kita bagi saja. X barnya itu adalah MY per M, di mana MY-nya 3/20 delta, dan M-nya tadi adalah sepertiga ya. Ini sepertiga delta. Berarti hasilnya adalah 9/20. Ya kan? 9/20. Dan Y barnya sama ya. Berarti Y barnya MX dibagi M. 3/20 delta dibagi sepertiga delta, hasilnya 9/20. Nah, dari sini kemudian kita mau mencari volume. Volume itu kan 2pi dikali SA. Nah, S-nya itu adalah jaraknya. Jaraknya dengan jarak titik dengan oke. Nah, berarti ingat untuk mencari jarak titik itu rumusnya kan D itu sama dengan jarak titik antara X1 Y1 dengan garis misalnya AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti D-nya AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi akar X A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti di sini kita peroleh, karena di sini garisnya adalah X min Y, Y min X berarti sama saja dengan X plus Y sama dengan 0. Berarti di sini sama saja dengan A-nya tadi adalah 1 kali 9/20 ditambah 1 kali 9/20 ditambah C-nya itu 0 per akar A kuadrat itu adalah 1 tambah 1. Berarti 18/20 dibagi akar 2. Hasilnya 9/20 akar 2. Nah, dengan demikian berarti volumenya itu adalah 2pi S dikali A, di mana 2pi dikali S-nya itu adalah 9/20 akar 2, dan deltanya itu adalah tadi adalah 1/3 ya. Berarti di sini ya kan A-nya tadi A-nya adalah 1/3. Berarti di sini kita peroleh 9 bagi 3, 3. Berarti 3 akar 2 per oh iya ya, 2 bagi 2, 10 ya. 3 akar 2 per 10 pi. Nah, ini adalah volumenya. Ya. Oke, selesai. Terima kasih. Sukses ujiannya.